keliling kota lama Surabaya naik tur wagon yuk. Let's go! Kota lama Surabaya terletak di Jalan Raja Wali, Kecamatan Trembangan, Surabaya, Jawa Timur. Singkatnya, kota lama ini terletak di 4 kampung berbeda, yaitu Kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Belanda, dan Kampung Jawa. Oke, pertama-tama kita melewati Museum The Java's Bank, di mana sejarahnya ini dulu adalah Bank Jawa, tapi sekarang menjadi Bank Indonesia yang dikelola oleh pemerintah. Ngomong-ngomong, kita mengambil tema Cina Tanah Air, karena study field kali ini merupakan bentuk kita bangga dan cinta kepada sejarah arsitektur bangunan yang ada di Kota Lama Surabaya. Di sini kami juga menyoroti Gedung Cerutu yang menjadi ikon Kota Lama Surabaya. Lalu kita melewati Polrestabes Surabaya dan Monumen Jenderal Polisi RS Sukanto Djokodiatmojo. Kita say hi dulu. Halo arek-arek Surabaya. Kita lanjut ke pabrik limun dan sirup telasi Siropen. Pabrik ini merupakan pabrik sirup pertama di Indonesia sejak tahun 1923 loh. Pada masa kolonial Belanda, sirup ini tidak bisa diminum dan diperjualbelikan secara bebas, kecuali para saudagar dan bangsawan yang memiliki mitra bisnis dengan Belanda. Kalian tahu gak sih, sirupnya sendiri banyak dan unik banget. Ada varian mawar, lychee, koko pandan, frambozen, strawberry, dan vanilla. Kita lanjut jalan yuk. Kali ini tujuan kita adalah Pos Blok Surabaya. Nah, kita udah sampai nih. Sini aku jelasin sejarah Pos Blok Surabaya. Pos Blok Surabaya dibangun pada tahun 1926. Awalnya, gedung ini digunakan sebagai kantor Kabupaten Surabaya sekitar tahun 1800 sampai 1881. Setelah itu, gedung ini beralih fungsi lagi menjadi gedung HBS, Hungary Burger School, yaitu sekolah untuk anak-anak bangsa Eropa, putra bangsawan pribumi atau para tokoh pribumi terkemuka, dengan pengantar dalam bahasa Belanda hingga tahun 1923. Sejarah Jembatan Merah Surabaya yang menjadi simbol perjuangan sebagai bagian dari perjanjian antara Kesultanan Mataram dan VOC menjadikan kawasan tersebut pusat perdagangan di Surabaya. Di 2 klip terakhir kami perlihatkan kembang jepun Surabaya yang dulunya dinamakan Hentelstraat dan replika monumen mobil Buick AWS Melebi. Halo, perkenalkan aku Sabrina Ramadhani. Aku dari kelompok 9 PDB 22. Di sini aku mau wawancara di Kota Lama dengan Halo Bapak. Iya. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Hanan. Asal mana Pak? Saya dari Surabaya. Saya ingin bertanya Iya. Bapak, apa yang membuat Bapak bangga dengan keberadaan Kota Lama di Surabaya? Yang membuat bangga ada ikon tempat wisata lagi di kota Surabaya. Terus bangunan-bangunan bersejarah jadi direvitalisasi. Nah, itu yang membuat bangga. Kita gak kalah sama kota-kota yang di Jakarta ada kota lama, di Semarang ada kota lama, kita ada kota lama juga. Oke. Terima kasih ya Bapak. Oke. Perkenalkan, nama saya Alia Nafisa dari kelompok 9 PDB 22. Kali ini kita akan menanyakan salah satu pertanyaan kepada pengunjung. Nama Alia. Ya, masuk ya, kayak kita terus ya jaga kebersihan lah yang satu ya, udah pernah lama kan ini ya. Terus misalnya kayak renov tapi tanpa merubah ininya ya, apa sekarangnya
ya ya jaga bersama lah sekitarnya, jangan tercorek, jangan sampah. Oke, kasih ya. Nama saya Nazarin Sarasirawan dari kelompok 9 PDB 22. Pak ingin bertanya, namanya siapa? Rainer, aku dia. Gimana Pak? Kalau saya asal dari Kalimantan, aku asal dari kampung. Tanya ya Pak. Ya, Jadi apa yang bisa dilakukan anak muda untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tempat bersejarah seperti Pahlawan? ya, kalau saya sendiri, saya mengingat peristiwa itu Hari Pahlawan ya. Karena ini kan awal mula terjadinya peristiwa Hari Pahlawan itu, di mana Jenderal Malat tewas itu oleh dari Surabaya, jadi memicu marahan gitu. Itu yang saya tahu sih. Jadi kalau aku sudah di sejak kapan mereka menjalankan di hotel yang bagaimana? Hotel yang mana itu adalah bukan untuk kaum muda, mungkin untuk zaman dulu, yang dimana sebagai tanda kemerdekaan alias pembebasan dari penjajahan Belanda. Mungkin itu aja sih, dan paling tentang 10 November terus perjuangan pahlawan